Selamat pagi. Pagi ini aku akan memasak woku ayam kampung. Ini 4 ekor ayam kampung. Dan ini akan kuseduh dulu dengan air mendidih sebentar saja, kurang dari 1 menit. Kemudian ada ati ampla, ini akan aku buat sambal goreng ati. Kita siapkan bumbunya dulu ya. Bumbunya akan ditumis dulu, ditumbuk, ditumis. Setelah itu baru digunakan untuk memasak ayamnya. Untuk ati amplanya akan aku seduh dulu di air mendidih. Siapkan air 1 gelas saja, didihkan, kemudian masukkan ati amplanya. Ini untuk menghilangkan bau. Diaduk sebentar saja, kurang dari 1 menit. Seperti ini saja, airnya keruh, airnya dibuang. Nah, kemudian siap dimasak berikutnya. Untuk ayam woku aku membutuhkan daun kunyit seperti ini. Ini akan kuambil 1, kemudian daun pandan, kemudian daun jeruk purut. Ini adalah tanaman lengkuas, akan aku ambil lengkuasnya saja, umbinya. Kemudian ini tanaman jahe, akan aku ambil jahenya. Semuanya segar. Oh iya, ini tanaman melatiku yang berbunga ungu dan putih, sedang mekar-mekarnya, menyenangkan sekali, semerbak wanginya, jadi aku ambil sekalian untuk pengharum ruangan, bukan untuk dimasak. Aku juga membutuhkan tanaman daun loncang, daun bawang. Ini daun bawangnya. Aku akan memasak woku ayam kampung dengan bumbu seperti ini. Kalau cabainya diperbanyak, dia seperti rica-rica. Ini ayam kampungnya sudah dicuci bersih, dilumuri dengan jeruk nipis, dibilas. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, ada daun kunyit, daun jeruk. Jadi tidak menggunakan salam ya. Kalau salam itu nanti rasanya lari ke Jawa. Jadi menggunakan daun jeruk purut karena ini masakan Manado. Kemudian kunyit, jahe, serai, kemiri. Ini kemirinya sudah aku sangrai dulu. Kemudian lada, tomat, air jeruk nipis, daun bawang, daun pandan, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah daun kemangi. Ini untuk membuat segar. Nah, ini akan aku tumis dulu bumbunya. Setelah itu baru aku haluskan. Sesudah dihaluskan, ditumis kembali. Panaskan minyak, kemudian tumis dulu bawang merah dan bawang putih. Cabai dan kunyit. Ini bumbu yang akan aku haluskan. Kalau yang lainnya tidak perlu ditumis, dia akan ditumisnya nanti. Tujuan ditumis setengah matang ini agar memudahkan saat menumbuknya atau memblendernya. Cukup sampai setengah matang saja, seperti ini, bisa dimatikan apinya.
Bumbu yang tadi ditumis aku pindahkan ke food chopper Mituchiba CH100. Aku menggunakan bowl yang kecil. Ditekan saja. Bismillah. Ini aku blender kurang dari 1 menit. Kita lihat seperti apa hasilnya. Sangat lembut ya. Jadi ini tadi bumbunya itu ditumis dulu, kemudian di blend agar menghilangkan bau langu dan rasa yang kurang sedap. Nah, kalau di blender seperti ini aku menggunakan minyaknya juga, sedikit minyaknya yang tadi bekas untuk menumis. Nah, sekarang akan aku tumis. Panaskan minyak, bumbunya ditumis kembali. Masukkan bahan yang lain. Jahenya digeprek saja. Jadi yang dihaluskan cuma kunyit. Kemudian ini tomatnya tidak di blender ya, dipotong-potong saja, nanti juga akan hancur. Kemudian aku menggunakan lada butir yang ditumbuk karena ini rasanya lebih sedap dibanding lada yang beli bubukan itu, kalau menurutku sih. Kemudian cabai rawit utuhnya ini nanti akan aku beri terakhir saja. Air jeruk nipisnya juga belakangan. Kemudian daun loncang dan daun kemangi belakangan juga. Ini ditumis hingga berminyak dan tanak, hingga aromanya wangi dulu, berminyak, tanak. Penting diperhatikan adalah jika menumis bumbu harus benar-benar sampai dengan harum, tanak, ditandai dengan keluarnya minyak seperti ini, sehingga rasa masakannya sedap, tidak berasa bumbu yang mentah. Setelah ini masukkan ayamnya. Nah, aku masak banyak ya, 4 ekor ayam. Jadi kalau takaran bumbunya itu tinggal disesuaikan saja, diperbanyak jika ayamnya lebih banyak, airnya pun juga diperbanyak jika ayamnya lebih jika bumbunya lebih banyak, ayamnya banyak, airnya banyak. Jadi bumbunya tergantung dengan banyaknya bahan yang digunakan. Kemudian tambahkan air minimal 1 liter. Karena ini ayamnya ada 4, maka aku menggunakan air yang cukup banyak. Kemudian diungkep dengan ditutup, biarkan hingga dia empuk dulu. Jadi ini belum kutambahkan garam ya, nanti kalau sudah setengah empuk baru kutambahkan garam. Ayamnya diungkep hingga airnya nanti menyusut. Jadi untuk woku itu konsistensi kuahnya adalah kental, bukan encer seperti sup, tapi kental menyerupai minyak. Jadi ini nanti ditunggu hingga warna ayamnya itu semakin kekuningan dan kuahnya menyusut, mengental. Kemudian membuat bawang merah dan putih goreng. Ketika sudah setengah empuk, tambahkan garam, kaldu jamur. Kaldu jamur itu seperti ini dalamnya. Kalau tidak ada kaldu jamur bisa menggunakan kaldu ayam bubuk. Kemudian sedikit gula pasir. Diungkep kembali sampai airnya menyusut. Lama-lama kuahnya akan berubah menjadi orange dan ayamnya juga berubah menjadi lebih gelap. Kita tunggu sampai kental, karena kalau kental itu dia enak sekali kuahnya. Jadi harus sabar.
Ini baru saja aku cicip, rasanya sudah sangat lezat, cuma belum mengental kuahnya. Nah, aku akan menambahkan ati ampla ini. Jadi ini aku nggak jadi membuat sambal goreng ati ampla, tapi akan aku masukkan ke kuah woku karena ini enak sekali, aku suka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah aku rebus dulu sebentar sehingga kotorannya hilang dan bau amisnya juga hilang, jadi tidak merusak rasa kuah wokunya. Lihat ya, airnya, kuahnya sudah mengental menyerupai minyak, kekentalannya seperti ini. Nah, ini ketika dicicip rasanya lezat, laduk. Baru ditambahkan jeruk nipis, aku menggunakan sedikit saja untuk menambah kesegarannya. Kemudian daun bawang, kemudian daun kemangi, lalu cabai rawit. Panaskan sebentar. Didihkan sebentar saja biar kuahnya ini segar tapi juga tidak pahit oleh daun kemangi. Selesai. Seperti ini hasilnya ayam woku belanga yang sangat lezat. Konsistensi kuahnya itu kental, sekental minyak. Tadi kuahnya banyak, kemudian menyusut karena digunakan untuk mengungkep ayam. Seperti ini. Ya, sekental minyak ya, tidak seencer sup. Ini rasanya enak sekali dan kalian wajib mencobanya. Oke, bye.